Bagaimana kalau menyingkirkan mereka? Feng Tianxing tersenyum menghina. Kerugian. Jika mereka bahkan tidak bisa mengendalikan kerugiannya, apa gunanya mereka? Menyerang kehampaan selalu sulit. Kami masih tahu terlalu sedikit tentang kehampaan. Saya ingin lebih banyak informasi yang lebih akurat, dan saya bahkan ingin mengirim orang ke kehampaan untuk merespons. Itu hanya membersihkan kehampaan di yurisdiksi, jadi kamu sangat berpuas diri. Kamu lebih tahu dariku seperti apa penampilan mereka saat pertama kali memasuki aulaku. Laksamana yang tetap diam. Memang, meskipun Laksamana yang menang masih menghormati Feng Tianxing, mereka tidak sekagum sebelumnya. Dalam kesadaran mereka pada saat itu, kehampaan tidak lebih dari itu. Mereka telah mendapatkan template untuk mengalahkan kehampaan. Dan selama mereka mengikuti metode ini di masa depan, mereka akan dapat mengalahkan semua kehampaan. Kehormatan untuk dapat mengalahkan Void tidak lagi menjadi milik Feng Tianxing saja. Jadi mereka secara alami sedikit terhanyut, dan ingin memulihkan sebagian hak mereka. Inilah alasan sebenarnya mengapa Feng Tianxing menekan mereka. Mereka masih belum memahami kekuatan kehampaan, tetapi sudah mulai meluas. Arogansi semacam ini harus segera ditekan. Sekarang saya telah kehilangan sebagian dari kekuatan pencegah saya di antara mereka. Biarkan mereka mencobanya dengan darah. Hanya luka berdarah yang akan membuat mereka tahu lebih jelas kapan dan apa yang harus dilakukan. Laksamana yang melirik Feng Tianxing secara diam-diam, dan menemukan bahwa dia benar-benar tidak peduli sama sekali, dan hatinya sedikit bergerak. Ini mungkin gaya Feng Tianxing. Jika Anda berteman dengannya, dapat mengadopsi kata-katanya, dan menyumbangkan nilai Anda sendiri, maka dia adalah payung yang sangat baik. Tetapi jika Anda ingin menjadi raja sendiri, Feng Tianxing tidak keberatan membiarkan kenyataan kejam dunia ini. Bersikap kejam kepada para laksamana ini. Beri aku kepalan tangan yang keras. Memikirkan hal ini, Laksamana Yan merasa sedikit beruntung. Untungnya, dia tidak mabuk dan tidak terpesona oleh kemenangan jangka pendek. Tidak, tepatnya, itu karena saya telah melihat betapa kejamnya serangan Feng Tianxing, dan saya terintimidasi. Jika dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Feng Tianxing pada Tuan Luo, mungkin sekarang, dia juga akan dirahasiakan oleh Zheng Li. Lalu jika kekosongan ini menyerap terlalu banyak iblis dan terlalu kuat, apa yang harus kita lakukan? Feng Tianxing berdiri dan melambaikan tangannya. Menurut pembagian kekosonganku saat ini, jika kekosongan yang kita alami pada tahap ini adalah kekosongan tingkat pertama, kekosongan yang tersisa sekarang paling banyak 1,5 tingkat, bahkan tidak 2 tingkat. Bahkan jika dia menjadi kekosongan yang kudefinisikan, saya juga bisa menangani 2 level. Sementara Laksamana Yan sedikit terkejut dengan kata-kata Feng Tianxing, dia juga secara bertahap mengerti betapa memalukannya situasi saat ini. Serangan skala besar dan komprehensif seperti itu sebenarnya hanya putaran pertama serangan Void, bukan serangan umum yang sebenarnya. Dalam pertempuran berikutnya, jika kecepatan peningkatan kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan Void mengubah kekuatan tangan mereka, maka kehancuran mereka hampir tak terelakkan. Begitu, aku akan beristirahat di sini malam ini dan menunggu sampai besok. Feng Tianxing mengangguk diam-diam, dan ketika dia melihat Laksamana Yan, matanya tidak begitu tajam. Sebenarnya, tidak ada terburu-buru untuk masalah ini. Mereka yang bergegas harus menjadi elit ras iblis. Mereka tidak akan dimusnahkan begitu cepat. Ada cukup waktu bagi mereka untuk mengenali kenyataan. Laksamana yang tersenyum tak berdaya. Realitas, dia mengenalinya dengan jelas, tetapi hatinya tidak mudah sama sekali. Jika hanya untuk meningkatkan kekuatan iblis tertentu, dia punya solusinya. Tetapi serangan kosong ini berarti bahwa semua iblis di yurisdiksi harus ditingkatkan untuk melawan kehampaan. Tidak peduli seberapa buruknya, Anda harus meningkatkan kekuatan bawahan Anda sendiri. Jika tidak, mereka pada akhirnya akan menjadi makanan di hadapan kehampaan yang semakin kuat. Saat itu, tidak akan ada iblis yang bisa menahan serangan kehampaan. Adapun mengapa dia tidak pergi, itu juga sangat sederhana. Karena dia harus tinggal di sini dan mengungkapkannya kepada Feng Tianxing. Dia tidak berniat mengucapkan kata-kata ini. Feng Tianxing mengatur tempat untuknya dengan santai, lalu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Selama bulan ini, selain memerintahkan pasukan untuk maju, Feng Tianxing juga perlu diganggu oleh situasi keke. Lagi pula, dia telah membentuk aliansi secara pribadi, dan dia tidak memiliki pengalaman dalam menangani masalah ini secara pribadi. Terutama dalam hal menyerang lawan. Bukannya dia khawatir dia tidak akan membunuh, tapi dia membunuh terlalu keras dan mengungkap identitasnya. Mengandalkan token yang ditinggalkan oleh Keke ketika dia pergi, Feng Tianxing selesai menghubungi Keke, dan setelah memastikan bahwa situasinya baik-baik saja, dia duduk bersila dan berlatih dalam pengasingan. Seperti yang dia katakan kepada Laksamana Yan sebelumnya, kekuatan adalah bagian terpenting. Apakah itu Laksamana Yan atau Feng Tianxing, mereka perlu meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin, dan mereka harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan bawahan mereka. Hanya dengan cara ini mereka dapat menghadapi serangan Void berikutnya.
Jika itu seperti spekulasi Feng Tianxing, maka urgensi masalah ini tidak memungkinkan mereka untuk beristirahat sebentar. Meskipun Feng Tianxing dan Laksamana Yan sedang terburu-buru untuk berlatih, para Laksamana lainnya tidak begitu tercerahkan. Mereka memenangkan kemenangan penuh dalam perang melawan kehampaan, dan mereka tentu saja ingin merayakannya dengan antusias. Setelah perayaan ini, fajar tiba dalam sekejap mata. Sekelompok setan mabuk masih merayakan, dan Feng Tianxing membiarkan mereka bangun seketika dengan geraman pelan. Semua Laksamana datang ke aula. Sebuah kalimat sederhana membuat para Laksamana ini menggelengkan pikiran mereka dengan tidak sabar, menghapus mabuk kabur yang ditinggalkan oleh anggur, dan kemudian datang ke aula utama Feng Tianxing dengan sangat enggan. Dalam pandangan mereka, Feng Tianxing hanya ingin menjadi penguasa kota, tetapi dia tidak mendapatkan rekomendasi itu, dan sekarang dia hanya ingin mengambilnya dengan paksa. Mereka bahkan selesai berdiskusi. Jika Feng Tianxing bersedia berhenti menyiksa mereka, dia bisa memberinya posisi penguasa kota. Tapi ketika mereka sampai di aula utama, semuanya langsung menjadi pucat. Setan yang tergeletak di aula utama adalah para Laksamana yang dikirim untuk menyerang kehampaan kemarin. Mereka dalam keadaan tertekan saat ini, dengan kepala terkulai, seolah-olah mereka kelelahan. Melihat pemandangan ini, para iblis yang hadir sedikit terkejut dan menatap Feng Tianxing satu persatu. Feng Tianxing tidak berbicara, dan masih menunggu dalam diam seperti kemarin. Tetapi setelah 1 jam penuh menunggu, masih ada 4 Laksamana yang tidak datang. Feng Tianxing mengerutkan kening, dan berkata kepada Laksamana Yan di sampingnya. Bagaimana kalau memecat para Laksamana ini? Seharusnya tidak menyentuh hati mereka yang rapuh, kan? Ejekan yang begitu jelas hampir membuat Laksamana Yan tidak bisa menahan diri. Kata si Seng. Pemecatan itu sangat masuk akal. Tetapi Anda juga tahu situasi saat ini. Mengubah pertempuran akan berdampak terlalu besar. Feng Tianxing terus mencengkeram dagunya dan tiba-tiba berkata. Lalu bagaimana kalau aku membiarkan orang menyingkirkan mereka dan mengatakan bahwa Floyd yang melakukannya? Dengan cara ini, Laksamana yang lalai bertugas hilang. Dan bahaya pergantian jenderal juga hilang. Bagaimana?